Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miza Vandaliza, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang berasal dari aksi nyata modul 1.4. Materi budaya positif ini disajikan dengan berkolaborasi bersama teman-teman Angkatan 7 di sekolah saya, yaitu materi pertama oleh Ibu Sri Hartini dengan judul Nilai Kebajikan dan Keyakinan Kelas. Selanjutnya materi kedua saya sendiri dengan judul 5 Kebutuhan Dasar Manusia. Dilanjutkan materi ketiga oleh Ibu Marlina tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir oleh Ibu Wefrina Maulini tentang segitiga restitusi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif, nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kolaborasi warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, saya akan tampilkan hasil rekaman video dari sosialisasi budaya positif yang kami lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Hartini. Hari ini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Saya akan mulai dengan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi ada guru namanya Ibu Ambar. Dia ini adalah guru wali kelas 2A di sebuah SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Kemudian, jadi kalau Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kemudian, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi, setiap permasalahan yang kita hadapi di sekolah, siswa itu pasti mempunyai tujuan tertentu atau ada alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi, kita perhatikan video berikut ini mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Di video tersebut kita dapat lihat ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan pertama. Jadi sifatnya bersifat fisiologis. Misalnya kebutuhan dasar yang bertahan hidup ini kesehatan, bahwa setiap manusia punya keinginan untuk tetap memiliki kesehatan. Kemudian rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu juga termasuk kebutuhan yang bertahan hidup. Nah, komponen fisiologisnya yaitu kebutuhan meliputi kebutuhan rasa aman. Ya, setiap manusia juga ingin hidupnya tetap nyaman dan aman. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang atau love, ya. Jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima itu adalah meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan sesama manusia, ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan atau terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan atau power. Ya, tidak hanya murid, kita pun guru juga punya kebutuhan itu, karena ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ya,
sini meliputi self esteem, ya, daya diri. Kemudian keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Next, yang keempat, kebutuhan yang keempat yaitu tentang kebebasan. Jadi kebebasan atau freedom, ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi siswa yang memiliki kebutuhan yang ingin bebas, itu yang tinggi, itu dia memiliki pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, namanya kebebasan, ya. Dia perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terpengaruh orang lain, dan mencoba hal-hal baru yang disukainya. Yang selanjutnya, kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dalam bentuk bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, dari sini kita paham, dari kelima kebutuhan dasar itu kita bisa memilah anak didik yang kita hadapi permasalahannya itu apa kebutuhan dasar yang kurang, yang ingin dipenuhinya. Kalau dia suka mengganggu temannya, kita bisa lihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari sifatnya tersebut. Jadi kalau dari kejadian Ibu Ambar tadi, yang si Doni suka mengambil bekal makanan anak teman-teman yang lain, kira-kira kebutuhan dasar Doni yang bagaimana? Jadi kita coba memilah. Kalau misalnya kalau misalnya Doni menjawab, ya, Doni, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dan jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Jadi kalau dia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di situ adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau si Doni mengganggu temannya, apabila kita tanya, ternyata dia bilang dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya akan memperhatikan dia. Ya kan? Saya suka mengganggu teman saya gitu. Oh, kita pilih kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Oh, rupanya kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang gitu, karena perlu perhatian. Nah, jika kita temukan lagi jawaban Doni, ya, Doni bilang, saya bosan Bu dengan bekal makanan saya yang itu saja dibawakan ibu saya. Kita lihat, oh, kalau dia bosan, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Oh, kebebasan dia ingin beli jajan. Dia ingin beli jajan, atau dia tidak punya uang, dia lihat bekal kawannya kok yang lebih enak gitu. Ya, itu yang berikutnya. Nah, kalau kejadiannya si Doni waktu kita tanya, dia jawab, saya merasa hebat kalau bisa ganggu kawan karena mereka akan takut pada saya. Berarti apa? Kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dia ingin kawan-kawannya tunduk pada dirinya. Kemudian yang terakhir, jika Doni ditanya, kenapa Doni kamu kok ganggu temanmu? Saya iseng aja Bu. Saya iseng aja, suka aja lihat teman-teman saya memandang saya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Jadi kalau udah iseng aja gitu, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Doni itu adalah akan kesenangan. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mau coba, tolong Bapak Ibu bantu siapkan handphonenya beberapa orang sebagai relawan. Kita pakai Mentimeter. Sudah kita, ini ada kasus ya. Kasus pertama itu sebentar kita baca. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo, dan berdasarkan jawabannya, tolong Bapak Ibu identifikasi termasuk kebutuhan dasar yang mana dari 5 tadi. Kita pakai yang 4 karena survival itu semua orang pasti ada. Ada yang kebebasan, ada yang kesenangan, ada yang freedom, kekuasaan, ya.
Kemudian kasus satu ini, Bapak Ibu, jadi ada kasus BIMO anak TK suka lari ke jalanan, gurunya selalu khawatir dengan dia. Jadi berapa ada jawaban dari BIMO? Silakan identifikasi jawaban dia, termasuk bentuk kebutuhan dasar apa. Tadi saya bilang ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang, ada penguasaan, gitu ya. Oke, kita mulai, coba perhatikan handphonenya masing-masing. Iya. Sudah. Itu guru disuruh buat nama. Iya, ada disuruh buat nama. Iya, dari kita mulai ya. Kita masuk pada respondennya, ada 3 orang. 3 ya. Wipa udah. Oke. 3 orang ya respondennya yang terekam. Udah 4. Oke, 4 orang. Bisa kita mulai? Oke, jadi ada 4 orang ini. Pertanyaan pertama, jadi jawaban dari si BIMO itu adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Ya, silakan jawab. Ya, itu kebebasan, kesenangan, cinta kasih. Oke, langsung klik di apa itu? Sudah? Nah, jadi jawabannya itu adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Kita lihat siapa yang menjawab ya. Nah, ada si Tom, apa Tom ini namanya, ada Fitriani, ada Isa Usman. Iya, kita lihat nilainya. Oke, paling atas ada Tom ya, yang menjawab dengan benar ya kan? Hebat ini Tom ya. Itu pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, ready? Oke, langsung diklik yang mana nanti. Pertanyaan yang kedua. Siap? Jawaban dari BIMO adalah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, kita silahkan pilih. Nah, oke. Nah, jawaban semua dengan siswa. Iya, jawaban yang benar adalah cinta dan kasih sayang. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ibu-ibu ini berapa apa jawabannya yang tertinggi? Oke, siapa yang tertinggi? Apakah masih Tom? Oh iya, masih Tom ya. Masih ada Tom ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Lanjut kita. Oke, ready? Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari jawaban si BIMO. BIMO menjawab, aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku? Iya, silakan. Ayo. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku. Ya, kita lihat jawabannya adalah penguasaan. Jadi power, karena dia merasa dia hebat. Kita lihat siapakah? Siapakah yang menjawab dengan cepat? Kita lihat. Oke. Iya, Fitriani ya, Ibu Fitriani menjawab dengan benar, skornya udah tinggi. Next, yang terakhir ini ada pertanyaan yang keempat. Oke, yang keempat. Apa kira-kira jawaban dari BIMO? Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, makanya dia lari. Iya, apa itu kira-kira? Kalau dia bosan berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Iya, ternyata adalah kebebasan. Itu yang betul jawabannya. Kita lihat respondennya, siapa yang cepat? Iya, ada siapa? Ibu Fitriani sebagai the winner. Oke, nanti kita ini ya, kita siapkan hadiahnya untuk Fitri ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya hari ini mengenai 5 kebutuhan dasar. Semoga kita bisa menjalankannya untuk memilah
memilah kira-kira apa yang menyebabkan anak didik kita menjadi membuat menyimpang dari perbuatan yang ada. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ibu Marlina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru-guru terhadap materi yang sudah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, salah satu guru SMK Negeri 3 Medan yang menjadi salah satu peserta sosialisasi budaya positif dari rekan-rekan CGP. Saya merasa beruntung menjadi salah satu peserta sosialisasi tersebut. Mudah-mudahan budaya positif dapat dipraktekkan dan berkolaborasi dengan guru-guru sejawat sehingga dapat terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Demikianlah hasil dari sosialisasi budaya positif yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.